Halo guys, hari ini kita akan bahas soal CET HIPA khususnya untuk fisika saja. Langsung saja kita bahas untuk nomor 1. Nah, ini. Untuk nomor 1, pada lampu pijar yang sedang digunakan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi. Jawabannya adalah cahaya dan kalor. Kemudian, untuk nomor 2, pada setrika listrik dan solder listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi. Nah, ingat, setrika menghasilkan apa? Pastinya dia akan menghasilkan energi kalor. Untuk nomor 3, satuan energi dalam sistem internasional adalah, jawabannya adalah Joule. Kita bahas. Untuk yang A, Pascal. Pascal ini adalah satuan dari tekanan. Kemudian untuk Newton itu adalah satuan dari gaya. Untuk Watt itu adalah satuan dari daya. Next, nomor 4. Nah, seorang anak mengendarai sepeda dengan kecepatan 15 meter per sekon. Jika massa anak dan sepeda itu sebesar 60 kg, tentukan energi kinetiknya. Ayo coba ini perhatikan. Untuk nomor 4, yang diketahui di situ itu adalah kecepatan atau V. V sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian diketahui massa anak dan massa sepeda motor itu 60 kg. Ditanya itu energi kinetiknya. Jawab, energi kinetik itu sama dengan setengah M kali V kuadrat. Ini sudah rumusnya ya. Kemudian kita masukkan EK sama dengan setengah kali massanya kita ganti 60, V-nya kita ganti 15, kita kuadratkan. Sehingga setengah kali 60 kali 225. Setengahnya kita coret dengan 60, jadinya 30 kali 225. Jawabannya adalah 6.750 Joule. Nah, ini jawabannya adalah C. Untuk nomor 5. Seorang anak berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa anak tersebut 40 kg, maka energi kinetik anak tersebut adalah, ini, perhatikan pembahasannya, ini. Diketahui kecepatan atau V sama dengan 4 meter per sekon, massa anak tersebut 40 kg, kemudian ditanya energi kinetik, jawabnya EK sama dengan setengah MV kuadrat. EK sama dengan setengah 40 kali 4 kuadrat. Kemudian setengah kali 40, 4 kuadrat sama dengan 16. Kita coret 40 dengan setengah. 40 dikali setengah sama dengan 20. Kemudian 20 dikali 16 sama dengan 320 Joule. Jawabannya adalah alfa. Untuk nomor 6. Pernyataan yang benar tentang hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Jawaban yang benar adalah C. Energi tidak dapat diciptakan. Ini. Untuk nomor 7, ya. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh dari ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besarnya energi potensial benda tersebut. Untuk menentukan energi potensial, kita harus tahu rumusnya, bahwa rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan MGH. Nah, kita lihat ini pembahasannya.
Diketahui masanya 2 kg, hanya 5 meter, G-nya 10 meter per sekon. Yang ditanya itu adalah energi potensialnya. Sehingga jawabnya kita masukkan ke rumus tadi, EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan masanya kita ganti 2, gravitasinya kita ganti 10, hanya kita ganti 5, sehingga 2 kali 10 kali 5 itu sama dengan 100 Joule. Jawabannya adalah delta. Nomor 8. Energi kinetik suatu benda yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon adalah 500 Joule. Massa benda tersebut sebesar, nah ini kita lihat di sini nomor 8. Nah, ini dibolak-balik ya soalnya. Diketahui V-nya di situ 10 meter per sekon, EK-nya 500 Joule. Kemudian massa benda yang ditanyakan. Jawabnya kita masukkan ke rumus energi kinetik. EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. EK-nya kita ganti 500 kali setengah kali M. M-nya yang ditanyakan. V-nya kita ganti 10 kuadrat. Nah, di sini udah ya, kita lanjutkan. 10 kuadrat itu sama dengan 100. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Setengah kali 100 sama dengan 50. Kemudian M sama dengan 500 dibagi dengan 50. Masanya ketemu 10 kg. Ya, itu. Jadi jawabannya adalah C. 10 kg. Nomor 9. Besarnya energi potensial gravitasi bergantung pada, rumus dari energi potensial adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian atau H. Berarti jawaban yang benar adalah delta. Untuk nomor 10, nah ini nomor 10. Buah mangga yang sedang bergerak jatuh dari dahannya makin lama makin mendekati permukaan tanah. Yang terjadi dalam peristiwa tersebut adalah ketika buah jatuh ke bawah, maka energi kinetiknya akan semakin bertambah dan energi potensialnya akan semakin berkurang karena ketinggiannya semakin kecil. Berarti jawaban yang benar adalah delta. Untuk nomor 11, bunyi yang disebabkan oleh uang logam yang jatuh menunjukkan konsep perubahan energi. Nah, awalnya uang logam itu kan berada di atas permukaan tanah. Kemudian dia jatuh. Berarti awalnya dia adalah potensial, berubah menjadi energi kinetik, kemudian berubah menjadi bunyi. Jawabannya yang benar adalah bravo. Untuk nomor 12. Nih, urutan perubahan bentuk energi yang terjadi pada lilin spiritus yang dinyalakan adalah, lilin spiritus itu kan berasal dari sumbu yang kemudian dimasukkan ke dalam cairan spiritus. Cairan spiritus itu mengandung energi kimia. Kemudian ketika sumbunya sudah dimasukkan ke dalam cairan, kita kan akan memberikan panas dari korek api biasanya. Berarti di situ ada urutan perubahan dari energi kimia, kemudian kita kasih kalor sehingga akan menghasilkan cahaya. Ya. Nomor 13. Sebuah benda masanya 2 kg berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Besar energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut adalah, nomor 13.
Diketahui massa 2 kg, ketinggian H 2 meter. Nah, di sini kan tidak disebutkan besar percepatan gravitasinya. Kalau tidak diketahui di dalam soal, otomatis besar percepatan gravitasi G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi potensial, jawabnya EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 2 kali 10 kali 2. Jawabannya adalah 40 Joule. Delta. Nomor 14. Suatu benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika massa benda 2 kg, besar energi kinetik yang dimiliki benda adalah, nih pembahasannya nomor 14. Diketahui V sama dengan 10 meter per sekon, M sama dengan 2 kg, yang ditanya adalah EK. Jawabnya, kita gunakan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kita masukkan massanya 2, V-nya 10 kuadrat. Sehingga setengah kali 2 kali 10 kuadrat itu kan sama dengan 100 ya. Setengah kali 2 kali 100 adalah 100 Joule. Jawabannya adalah delta. Nih. Lanjut nomor 15. Lapisan bumi yang paling luar. Jadi lapisan bumi itu ada 3, ada inti, ada mantel atau selimut bumi, dan juga ada kerak bumi. Yang paling luar itu adalah kerak bumi, dan yang paling dalam itu adalah inti bumi. Jawabannya adalah delta. Nomor 16. Gempa yang terjadi karena aktivitas magma di perut bumi disebut dengan gempa. Kalau terjadi karena aktivitas magma atau aktivitas gunung berapi, itu merupakan gempa vulkanik. Nomor 17. 3 unsur bentang alam adalah, 3 unsur bentang alam yang sering kita pelajari di buku fisika kelas 7, yaitu adalah kemiringan medan, ketinggian puncak, dan muka daratan. Jawabannya alfa. 18. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lapisan bumi. Nah, kalau tadi akibat dari aktivitas gunung berapi, kalau sekarang adalah akibat pergeseran lapisan bumi. Itu adalah gempa tektonik. Lanjut. Nomor 19. Nomor 19, arah dan laju angin dapat diketahui dengan alat anemometer. Lanjut nomor 20, epicentrum. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas titik pusat bumi. Titik pusat gempanya. Kalau hipocentrum itu adalah sumber gempa. Jawabannya adalah alfa. Nomor 21. Gunung berapi yang terbentuk dari ledakan yang sangat kuat sehingga melempar ujung atas gunung dan membentuk cekungan merupakan gunung berapi kaldera. Contohnya adalah gunung berapi Bromo. Nomor 22. Salah satu tindakan tanggap bencana kecuali A. Ikut latihan tanggap bencana. Ini benar. Bravo menyediakan alat evakuasi. Benar. Memasukkan aktivitas tanggap bencana dalam kurikulum di sekolah. Benar. Bersikap acuh. Nah, ini yang salah. Bersikap acuh, tidak peduli. Itu yang salah, delta. Ada kata kecualinya di sini. Oke. Nomor 23. Alat yang digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi gempa bumi itu adalah seismograf. 24. Di Indonesia banyak terdapat gunung-gunung berapi karena Indonesia adalah daerah pada jalur pertemuan lempeng-lempeng di dunia.
Dari situ, maka gunung berapi banyak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia ini juga disebut dengan the Ring of Fire. Jadi cincin api. Nomor 25, terakhir. Para ilmuwan membagi struktur bumi ke dalam 3 bagian, yaitu inti bumi, mantel bumi atau selimut bumi, dan kerak bumi. Jawabannya adalah alfa. Oke, ini pembahasan dari CET kita untuk fisika. Silahkan nanti dipelajari kembali. Kalau banyak yang salah dibenarkan. Ya. Oke, akhiri. Bye-bye.